bumi. Pada sekitar tahun 50-an masih ditemukan istilah atau sebutan Sunda Besar dan Sunda Kecil. Wilayah Sunda Besar meliputi Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan wilayah Sunda Kecil meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Gabungan dari keduanya itu di zaman dahulu dinamakan dengan Kepulauan Sunda atau Sunda Island. Menurut Ptolemes, seorang ahli ilmu bumi dari Yunani yang hidup antara tahun 90 hingga 168 Masehi, nama Sunda sudah dikenal sejak abad pertama Masehi. Sebuah daratan yang dikelilingi banyak gunung berapi dengan tanah yang sangat subur serta dihuni oleh aneka satwa dan fauna. Dalam sebuah penelitian sejarah, kata Sunda ini sudah dipakai oleh pakar ilmu bumi pada tahun 150 Masehi mengacu pada 3 pulau besar yang terletak di timur India. Kata Sunda sendiri berasal dari bahasa Sangsakerta yang bermakna bersinar, terang, dan putih. Dari istilah inilah yang kemudian dipakai secara luas oleh pakar ilmu bumi dan pembuat atlas Eropa untuk merujuk pada kawasan yang pada zaman sekarang ini merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Pada atlas yang dibuat oleh Giacomo de Rossi pada tahun 1683, kawasan negara kita ini disebut dengan Isole della Sonda atau Kepulauan Sunda. Ada juga peta kuno yang terbuat dari perunggu yang digrafir pada tahun 1719 buatan Jerman yang dinamakan di Insen Fonsonse yang berarti Pulau Sunda. Perjalanan sejarah mencatat bahwa nama Sunda ini mengalami penyempitan arti yang kemudian merujuk hanya kepada nama sebuah kerajaan yang pernah berdiri antara abad ke-7 dan abad ke-15 yang berpusat di Pakuan Pajajaran wilayah Jawa bagian barat. Namun istilah kata Sunda sendiri sudah ditemukan sejak zaman kerajaan Tarumanagara sekitar abad ke-4, yakni Sundapura, sebuah daerah yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Sunda yang juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Pakuan Pajajaran mengalami puluhan kali pergantian kekuasaan, termasuk di dalamnya masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata atau lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi dan berakhir di masa kekuasaan Prabu Ragamulya Surya Kencana pada tahun 1579 Masehi. Jika melihat dari keterangan tersebut, sudah jelas memperlihatkan istilah Sunda secara geografis jauh lebih luas dari sekedar hanya merujuk ke wilayah Jawa bagian barat, yang kini dikenal dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sunda ternyata melingkupi seluruh pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Menilik penamaan Sunda sendiri jauh lebih tua dibanding istilah Nusantara, apalagi dengan Indonesia yang dikenal pertama kali pada tahun 1850 dengan nama Indonesian, atas pemberian nama oleh seorang antropologi Inggris yang bernama J.R. Logan. Kepulauan Sunda atau Sundaland yang dulu sangat dikenal dan disematkan pada wilayah Indonesia saat ini hilang dan seakan-akan tak pernah ada nama tersebut. Hilangnya nama Sundaland secara keseluruhan sebagai nama wilayah di Indonesia memang tidak diketahui persis kapan dimulainya. Namun bukti adanya eksistensi penamaan Sunda di wilayah Indonesia tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1958. Undang-undang tersebut sebagai penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954 tentang perubahan nama Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara, yang sekarang kita kenal dengan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat sampai Maluku. Nama besar Sunda yang sudah sejak dari lama ada dan diakui oleh banyak pihak sebagai sebuah sejarah besar harus hilang dan berganti nama dengan penamaan sebuah suku, yakni suku Sunda. Dari sekian banyak daerah yang termasuk dalam paparan Sunda atau Sundaland yang saat ini Indonesia, kenapa hanya masyarakat yang mendiami sebagian besar Jawa Barat dan Banten saja yang dinamai suku Sunda? Apakah pengaruh dari nama kerajaan Sunda yang pernah berdiri di wilayah tersebut, ataukah daerah Jawa Barat sebagai wilayah pusat peradaban Sundaland di masa lampau? Jadi, kalau deskripsinya seperti ini, maka posisi Samudra Atlantik juga akan berubah. Di mana posisi terjauh Samudra Atlantik ada di ujung Laut Cina Selatan yang menunjuk ke Sundalandia. Hal ini juga dikuatkan dengan ungkapan Plato, Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain, dan dari sana dapat mencapai ke benua di seberangnya yang meliputi samudra yang sebenarnya. Lewat pernyataan ini, Sundalandia memang menjadi jalan ke pulau-pulau lain. Misalnya, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Mindanao, dan Luzon.
Dan juga berseberangan dengan sebuah benua Sahul yang kini terpisah menjadi Australia, Papua, dan daratan yang dulunya saling terhubung sebelum bencana besar terjadi. Kemudian nih, selain tempat, Plato juga menggambarkan berbagai hal spesifik seperti iklim yang ada di Atlantis. Pada dialognya dikatakan, matahari ada di atasnya, manfaat curah hujan tahunan, kelimpahan air, iklim hangat yang sangat baik, dan musim panas dan musim dingin. Nah, dari beberapa pernyataan ini bisa ditafsirkan bahwa Plato memberikan petunjuk tentang negeri dengan iklim tropis. Istilah musim panas dan musim dingin tidak mengacu pada negeri 4 musim. Dan bisa juga mengacu pada Indonesia yang cuma punya musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya dalam Kritias, Plato juga memuji tanah Atlantis yang memiliki tanah yang subur, kayu yang berlimpah, budidaya petani sejati, alam yang mulia, hasil bumi rempah-rempah, dan 2 kali panen setiap tahun. Kata-kata ini jelas menggambarkan kekuatan alam Indonesia di masa lampau, karena sekarang ini ya sawah udah digerus menjadi perumahan dan gedung bertingkat. Tapi, dari deskripsi tadi, masalah tanah subur, kayu berlimpah, budidaya petani sejati, memang menggambarkan Indonesia. Apalagi ya, hasil bumi rempah-rempah Indonesia udah terkenal dari dulu. Bahkan, jadi pemicu bangsa kolonial menjajah kita pada zaman dahulu. Penggambaran terkenal dari Atlantis juga diidamkan oleh semua orang karena Plato menyebutkan di sana ada mineral mahal yang sangat berlimpah. Bicara tentang mineral berlimpah, Indonesia juga jadi penyumbang mineral dunia. Bahkan hingga hari ini, Indonesia masih punya banyak cadangan mineral berharga. Terlebih lagi, ada satu hal yang membuat Indonesia mirip dengan Atlantis, yaitu orichalcum. Nah, orichalcum merupakan sebuah mineral yang lebih berharga ketimbang emas pada masa Plato karena bisa memancarkan cahaya merah bagaikan api. Menurut Dani Irwanto, penulis dari buku Atlantis, Kota yang Hilang Ada di Laut Jawa, orichalcum adalah zirconium karena ciri-cirinya yang bisa bersinar merah dianggap sama. Dan siapa sangka, kalau zirconium sangatlah berlimpah di Kalimantan. Kemudian situs Gunung Padang juga menjadi bukti kuat bahwa Atlantis dulunya ada di Indonesia. Menurut Dr. Ali Akbar, arkeolog Universitas Indonesia, klaim Atlantis yang hilang wajar kalau dikaitkan dengan situs Gunung Padang. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan penelitian situs Gunung Padang dibuat oleh peradaban manusia yang hidup 5.200 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau begitu peradaban manusia modern tersebut lebih tua daripada peradaban Mesir dan Mesopotamia yang berusia sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi, kalau Plato menyebutkan peradaban Atlantis ada pada 11.000 tahun sebelum Masehi, situs Padang inilah yang paling mendekati peradaban mereka. Well, itulah tadi bukti kuat benua Atlantis ada di Indonesia.